Selamat pagi anak-anak. Masih bertemu dengan Bapak Pak Rudi Amanangan Sirait atau Pak Raid di pelajaran fisika kelas 10. Di pertemuan kita hari ini, yaitu pertemuan pertama di kelas 10 semester 2, yaitu dengan judul Dinamika Newton. Sebelumnya Bapak ucapkan semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Walaupun kita saat ini dalam kondisi daring, tidak jadi masuk sekolah, Bapak harap semangat belajar kalian harus tetap kalian tingkatkan. Untuk apa? Ketika kau belajar dengan sungguh-sungguh, maka kau akan sukses di masa yang akan datang. Oke, baik. Mari kita pelajari tentang dinamika Newton. Nah, Newton pasti sudah pernah kalian pelajari di SMP, yaitu tentang hukum-hukum Newton. Ada berapa hukum Newton? Ya, ada 3. Hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, hukum 3 Newton. Tapi sebenarnya ada 4. Nah, kenapa? Hukum yang keempat namanya bukan hukum 4 Newton, tapi disebut juga dengan hukum gravitasi Newton. Nah, itu akan kita pelajari nanti di bab selanjutnya. Oke, mari kita pelajari materi ini dengan baik. Baik, apa itu dinamika? Oke, dinamika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak. Tentang gerak dengan menganalisis penyebab gerak tersebut. Apa sih penyebab gerak? Itu yang mau kita bahas di dinamika Newton ini. Nah, siapa yang membahas itu? Si Newton. Apa penyebab gerak? Penyebab gerak adalah gaya. Seperti itu ya. Nah, dinamika meliputi hubungan antara massa dengan gaya. Apa hubungan massa dengan gaya? Itu nanti ada hubungannya di hukum Newton. Ya, kemudian momentum impuls itu juga nanti akan kita pelajari. Kemudian hukum kekekalan momentum. Kemudian ada kerja atau usaha dan energi dan hukum kekekalan energi. Ya, baik. Nah, di sini ada 2 jenis gaya. Nah, ini namanya gaya kontak. Sedangkan yang ini itu namanya gaya interaksi. Apa artinya gaya kontak dan gaya interaksi? Dari gambar berikut ini artinya apa? Gaya kontak itu. Gaya kontak itu berarti gaya yang timbul karena bendanya saling bersentuhan. Nah, itu namanya gaya kontak. Ya, Nak ya? Artinya dia disentuh dulu, baru benda tersebut akan mengalami gaya. Sedangkan gaya interaksi, tanpa disentuh, dia akan mengalami gaya. Nah, contohnya apa? Gaya gravitasi. Nah, itu gaya gravitasi kan tanpa disentuh, tapi bisa mengalami gaya. Contohnya apa? Bumi dengan matahari atau bumi dengan bulan itu mengalami gaya tarik-menarik yang disebut dengan gaya gravitasi. Kemudian ini juga ada gaya Coulomb, yaitu pada muatan ya. Kalau ada muatan negatif, ada muatan positif, apa yang terjadi? Muatan tersebut akan tarik-menarik. Kalau ada muatan yang sejenis, mereka akan tolak-menolak. Nah, seperti itu, Nak ya. Nah, jadi ini juga termasuk gaya ya, atau gaya interaksi. Kemudian gaya magnet. Nah, ini ada besi, di sini ada magnet. Besi dengan magnet tanpa disentuh, besi tersebut bisa tertarik ke magnet. Ya, Nak ya. Itu juga termasuk gaya interaksi. Bedakan ya dengan gaya kontak. Oke. Baik, yang pertama kita bahas tentang hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton itu bunyinya apa sih? Nah, ini kita lihat. Benda memiliki sifat mempertahankan keadaan atau kondisinya semula. Mempertahankan keadaan atau kondisinya semula. Itu garis bawahi. Artinya, jika gaya-gaya dari luar yang bekerja pada benda, resultannya ya sama dengan 0, ya, maka benda yang semula diam akan tetap diam. Dan apabila semula bergerak lurus beraturan, akan tetap bergerak lurus beraturan. Apa sih Pak maksud dari kata-katanya ini? Coba kau perhatikan ilustrasi berikut. Nah, di sini ada orang mengendarai mobil, kemudian menabrak tembok.
Kenapa orangnya bisa tercampak ke depan? Bagaimana menurutmu? Yang kedua, di sini ada sebuah kelereng dan ada sebuah kertas. Jika kita tarik perlahan, otomatis kelerengnya akan ikut dengan kertas. Tapi jika kita tarik dengan cepat, apa yang terjadi? Ternyata kelerengnya tinggal, tapi kertasnya yang berjalan karena kita tarik. Tapi kalau kita tarik perlahan, dia ikut kelerengnya. Tapi kalau kita tarik cepat, kelerengnya tinggal, kertasnya yang jalan. Itu kenapa? Bagaimana menurutmu? Inilah yang disebut dengan sifat mempertahankan keadaan semula. Kita lihat contoh berikut ini. Ini orang yang sedang menaiki mobil. Kenapa dia bisa kecampak ke depan? Karena mula-mula mobilnya itu bergerak ke depan. Otomatis badan kita pun ikut juga bergerak ke depan. Nah, ketika tiba-tiba ditahan oleh gaya luar, ini termasuk gaya ya, menahan dia, otomatis dia akan mempertahankan keadaannya semula. Keadaannya semula apa? Bergerak. Berarti dia pun juga nanti akan tetap bergerak. Seperti itu, nak ya. Nah, begitu juga dengan ini. Kalau kertasnya ditarik perlahan, tentu kelerengnya akan ikut. Kenapa? Karena kertasnya berjalan. Dan pasti kelerengnya ikut berjalan kalau dia perlahan. Tapi kalau ditarik dengan cepat, mula-mula kelerengnya ini diam. Tapi begitu ditarik dengan sontak sekejap, kelerengnya akan tinggal. Nah, artinya di situ dia berarti mempertahankan keadaannya. Mengerti, nak ya? Nah, coba dilihat berikut ini. Ini ada gaya didorong, ini ada gaya didorong juga. Artinya di sini ada gaya dorongan ke kanan F1, ada gaya dorongan ke kiri F2. Jika F1 sama dengan F2, contoh F1 10 Newton, F2 juga 10 Newton, apakah benda ini akan bergerak? Tidak. Kenapa? Karena gaya dorong ke kanan dengan gaya dorong ke kiri itu sama besar. Jadi 10 kurang 10 berapa? 0. Nah, kalau 10 kurang 10 0 berarti benda tersebut tetap diam. Makanya di sini gaya itu termasuk besaran vektor. Besaran vektor. Artinya dia punya nilai dan punya arah. Berarti kalau kita anggap F1 ini ke kanan positif, berarti F2 ini ke kiri negatif. Makanya di sini F1 kurang F2. Sigma F sama dengan 0. Inilah hukum 1 Newton. Ya, jumlah gaya sigma F sama dengan 0. Nah, di sini ya. Ini tuh maksudnya dari sini. Gaya-gaya dari luar yang bekerja pada sebuah benda resultannya sama dengan 0. Maka benda yang semula diam akan tetap diam. Dan apabila semula bergerak lurus beraturan, maka akan tetap bergerak lurus beraturan. Seperti itu, nah ya. Oke, paham? Kita lanjut. Hukum 2 Newton. Oke. Apa hukum 2 Newton? Hukum 2 Newton yaitu jika gaya-gaya luar yang bekerja pada benda resultannya tidak lagi 0 atau tidak sama dengan 0. Sigma F tidak sama dengan 0. Berarti sudah ada gaya luar yang bekerja pada bendanya. Maka benda akan memperoleh percepatan. Ketika benda didorong atau ditarik pasti dia bergerak. Ketika dia bergerak berarti dia punya percepatan yang sebanding dengan resultan gaya. Artinya apa? Kalau gayanya makin besar berarti percepatannya juga makin besar. Dan berbanding terbalik dengan massa benda. Artinya kalau massa bendanya besar berarti percepatannya kecil. Tapi kalau massanya kecil berarti percepatannya besar. Seperti contoh misalnya sebuah balok ditarik oleh 1 orang dengan balok ditarik oleh 2 orang. Kira-kira mana percepatannya lebih besar? Balok yang ditarik oleh 2 orang. Tentu itulah percepatannya yang lebih besar. Bagaimana dengan benda
yang masanya lebih besar dengan massa yang lebih kecil. Contoh, misalnya, mana lebih mudah mendorong sepeda dengan mendorong mobil? Tentu mendorong sepeda. Ya kan, Nak? Artinya kenapa? Karena sepeda itu masanya lebih kecil dari mobil. Berarti kalau masanya kecil, berarti gampang didorong. Berarti percepatannya lebih besar. Tapi kalau masanya besar, tentu percepatannya akan kecil. Kenapa? Akan sulit untuk mendorong mobil. Benar tidak? Sehingga dirumuskanlah sigma F sama dengan M kali A. Jumlah gaya atau resultan gaya sama dengan massa dikali percepatan. M itu massa, A percepatan, F itu gaya. Atau kalau kita balik, A sama dengan sigma F per M. Ingat itu, Nak. Oke, perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada benda bermassa 500 gram. Ditarik ke kanan dengan gaya 5 Newton. Tapi ada ditarik juga ke kiri 2 Newton dan 4 Newton. 2 Newton dan 4 Newton. Kira-kira kita lihat di sini. Jumlah gaya sama dengan M kali A. Benar ya? Nah, di sini 5 Newton ke kanan dan 2 Newton dan 4 Newton ke kiri. Artinya apa? Ingat seperti yang Bapak katakan tadi. Kalau dia ke kanan kita anggap positif, berarti ke kiri kita anggap negatif. Berarti 5 kurang 2 kurang 4. Nah, ini kan jumlah gayanya. Ada 3 gaya kan? 5, 2, dan 4. Berarti dikurang di sini. Karena ini ke kiri, ini ke kanan. Oke? Sama dengan M-nya 500 gram. 500 gram ini kita rubah dulu ke kilo. 500 gram berarti 0,5 kilogram. Kali A percepatan. Berarti 5 kurang 6. 5 kurang 6 sama dengan 0,5 A. 5 kurang 6 berapa? Minus 1. Sama dengan 0,5. Berarti A sama dengan minus 2 meter per sekon. Nah, minus artinya apa? Berarti benda tersebut tidak bergerak ke kanan, tapi bergerak ke kiri. Nah, seperti ini dia. Set. Nah, ke kiri dia jadinya, Nak ya. Dia bergerak ke kiri. Oke? Lanjut. Nah, di sini ada Bapak gambarkan di sini ada gaya normal dan ada gaya berat. Itu nanti akan kita bahas ya, Nak ya. Gaya normal dan gaya beratnya sama, yaitu 98 Newton. Nah, di sini ada gaya tarik ke kanan 25 Newton dan gaya tarik ke kiri 5 Newton. Masanya 10 kilo. Nah, sigma F sama dengan, ingat kita yang kita analisis itu jika pada sumbu horizontal ya horizontal aja. Tapi jika pada sumbu vertikal ya vertikal aja. Ngerti ya, Nak ya? Nah, ingat itu di pelajaran vektor tentang gaya. Ya, jadi di sini 25 kurang 5 sama dengan 10 kali A. Nah, ingat kenapa dikurang? Karena dia berlawan arah. 25 ke kanan, 5 ke kiri. Berarti 25 kurang 5, 20 sama dengan 10A. Berarti A sama dengan 20 bagi 10, 2 meter per sekon. Oh, ini positif. Positif 2, berarti dia bergerak ke kanan. Kenapa? Karena nilainya positif. Seperti itu, Nak ya. Oke. Kita lanjut ke hukum 3 Newton. Apa sih hukum 3 Newton? Ini dia. Hukum 3 Newton disebut juga dengan hukum aksi reaksi. Apa itu artinya? Apabila sebuah benda satu mengerjakan gaya pada benda dua, maka benda kedua mengerjakan gaya pada benda satu. Sama besar dan berlawan arah dengan gaya pada benda dua. Apa sih maksudnya? Nah, gini aja, simple. Ketika kamu memukul tembok pelan, contoh, kamu memukul tembok pelan dengan memukul tembok kuat. Apa bedanya? Ketika kamu tumbuk pelan, yang kamu tumbuk itu kan temboknya, tapi kenapa tangan kamu jadi sakit? Nah, itu jadi pertanyaan. Berarti di situ ada gaya aksi reaksi. Ketika kamu tumbuk kuat, tanganmu jadi makin sakit. Di situ juga ada aksi reaksi. Kenapa? Ketika kita memberikan aksi itu berarti kita memberi gaya. Kita memberi gaya tangan ya pada tembok. Maka tembok juga akan memberikan gaya yang sebaiknya terhadap tangan. Makanya kalau kita tumbuk pelan berarti tangan kita juga nggak pala sakit. Tapi kalau kita tumbuk kuat berarti tangan kita yang sakit, makin sakit. Seperti itu, Nak ya. Itulah hukum aksi reaksi. Nah, kita lihat gambar berikut nih. Nah, ini kita sebut dengan gaya berat. Gaya berat itu nanti kita bahas. Ya, di sini ada W.
gaya berat weight. Oke. Kemudian di sini ada gaya normal. Nah, gaya berat dan gaya normal itu adalah aksi reaksi. Ya, Nak ya. Kenapa? Buku menimpa tanah. Tentu tanah akan memberikan gaya sebaliknya. Apa itu gaya apa? Gaya normal. Kemudian ini, orang yang sedang duduk. Ini W, ini N. Nah, kenapa? Orang duduk di kursi. Maka di situ ada gaya berat. Tapi timbul gaya normal. Efek dari gaya beratnya. Seperti itu ya. Efek dari benda yang disentuhnya atau yang didudukinya. Seperti itu. Nah ini. Syaratnya, gaya berat pasti akan sama dengan gaya normal. Jika gaya beratnya 10 Newton, berarti gaya normalnya juga 10. Nah, N dan W terletak dalam satu garis dan saling tegak lurus pada satu bidang sentuh. Ya, rumus W itu M kali G, massa dikali percepatan gravitasi. Ya, itu gaya berat dan N itu gaya normalnya. Oke? Nah, ingat tadi pada hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A. Di sini ada anak. A di sini berarti apa? Percepatan. Nah, kalau ada percepatan berarti itu berhubungan dengan GLBB. Ya, itu dia. Jadi nanti kalau misalnya percepatannya nggak diketahui, kamu tinggal cari aja menggunakan rumus GLBB. Ingat 3 rumus GLBB. VT sama dengan V0 tambah AT. Ingat di pelajaran gerak lurus ya. Kemudian E sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. Kemudian yang ketiga VT kuadrat tambah sama dengan V0 kuadrat tambah 2 dikali A kali S. Nah itu harus kamu ingat ya, karena itu akan berhubungan dengan hukum 2 Newton. Oke baik, sekarang kita masuk ke contoh soal. Perhatikan contoh soal berikut ini. Sebuah balok dengan massa M2 kg terletak di atas meja licin dengan ditarik oleh gaya P. Dan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah berapa gaya normalnya? Ini yang ditanya gaya normal. Yang kedua, berapa P agar balok mempunyai kecepatan 4 meter per sekon ya, setelah 2 sekon dari keadaan diamnya. Seperti itu ya. Oke. Nah, diketahui M-nya 2 kg. Kemudian gaya tarik itu kita anggaplah sebagai P. Kemudian kecepatannya 4 meter per sekon itu V. Dan setelah 2 sekon itu T. Ya, nah, ya. Ditanya adalah gaya normal dan P-nya ini berapa. Seperti itu. Nah ya. Oke, kita jawab. Yang ditanya gaya normal ya. Oke, gaya normal itu kan sama dengan gaya berat. Ingat, itu adalah hukum 1 Newton. Yaitu termasuk juga hukum aksi reaksi. Ya. Maka N itu sama dengan W. Apa rumus W? M kali G. Nah, maka kita tinggal masukin aja. Berarti M-nya 2, G-nya 10. Berarti 2 kali 10, 20. Ya. Kemudian B. Pada sumbu sejajar bidang datar. Oke. Ingat rumus hukum 2 Newton. Nah, ya kan? F sama dengan M kali A. Nah, F itulah kita anggap sebagai P. Ya, M kali A. Maka P sama dengan M-nya 2 kali A. Oke, berarti A sama dengan P per 2 atau sama dengan 0,5 P. Nah, maka kita masukkan ke GLBB yang tadi Bapak bilang. Nah, yaitu apa rumus GLBB? VT sama dengan atau V sama dengan V0 tambah AT. Nah, berapa kecepatan akhirnya tadi yang diminta? 4 meter per sekon. Waktunya berapa? 2 sekon. Kecepatan mula-mulanya berapa? Karena dari keadaan diam berarti kecepatan awalnya 0. Nih, berarti 4 sama dengan 0 tambah 0,5 P kali 2. Nah, maka P 0,5 kali 2 itu kan 1. Berarti P sama dengan 4. 4 Newton. Itulah jawabannya, nak ya. Oke. Gerak benda dihubungkan dengan tali. Oke, gerak benda dihubungkan dengan tali. Perhatikan gambar berikut ini. Oke, dia ditarik ya. Nah, ketika ditarik, talinya akan menegang. Ketika talinya menegang, berarti di situ ada tegangan tali. Seperti itu, nah ya. Nah, jadi benda A dengan benda B itu ada tegangan tali di antaranya. Jika benda B itu ditarik dengan gaya F, maka dia memiliki percepatan A. Seperti itu ya.
Benda A dan B dihubungkan dengan tali, maka pada saat benda B diberi gaya F, kedua benda akan bergerak dengan percepatan yang sama. Kan nggak mungkin beda percepatan B dengan A. Kenapa? Karena B dengan A itu sama, ditarik oleh gaya F. Berarti percepatannya juga sama ya. Sama besar jika massa benda A sama dengan MA dan massa B sama dengan MB, maka percepatannya dapat dihitung dengan berikut ini. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat ini. Nah ini pertama benda A, kita harus analisis. Benda A di sini hanya ada satu gaya yang bekerja ya pada sumbu horizontalnya, yaitu tegangan tali. Berarti tegangan tali itulah sigma F-nya, berarti T sama dengan M kali A. Seperti itu, ini persamaan satu. Kemudian pada benda B, sigma F sama dengan MB kali A. Nah di sini ada dua gaya, ada gaya F ke kanan dan ada T ke kiri. Ingat kalau berlawanan arah diapain? Dikurang, berarti F kurang T sama dengan MB kali A. Seperti itu, ini persamaan 2. Nah nilai T dari persamaan 1 disubstitusi pada persamaan 2. Nah tinggal substitusi aja. Berarti F kurang. Ini kan F kurang T. T ini kita ganti dengan MA kali A. Berarti F kurang MA kali A sama dengan MB kali A. Maka F sama dengan ini minus MA kali A pindah ke kanan, berarti jadi tambah. Berarti MA kali A tambah MB kali A. Sama-sama ada A. Kita keluarin A-nya, maka dalam kurunglah MA tambah MB-nya. Berarti F sama dengan MA tambah MB kali A. Maka A sama dengan F per MA tambah MB. Berarti tinggal tambahin aja, sama seperti hukum 2 Newton tadi. Ya nak ya? Nah seperti itu caranya. Oke. Bagaimana perumusan percepatan A jika 3 buah benda A, B, dan C masing-masing dihubungkan dengan tali? Nah ini kan ada 2 benda A, B. Bagaimana kalau 3 benda A, B, C? Nah coba kamu cari sendiri nanti di rumah ya nak ya. Itu sebagai latihanmu. Oke. Kita masuk ke contoh. 2 buah balok A dan B masanya masing-masing 15 kilo dan 10 kilo. Berada di atas permukaan bidang datar licin, kita anggap berarti tidak ada gesek, dan dihubungkan dengan tali. Kemudian B ditarik dengan gaya mendatar sebesar 50 Newton. Tentukanlah percepatan yang terjadi pada keduanya. Kemudian B, berapa tegangan talinya? Oke, kita tulis yang diketahui. MA-nya 15, MB-nya 10, gayanya 50. Yang ditanya adalah percepatannya A dan tegangan talinya berapa? Oke, nih kita lihat analoginya. Oke, kan ditarik dia. Nah, sama seperti yang tadi ya. Sini ada timbul tegangan tali, ditarik oleh gaya F, maka ada percepatan A. Itu yang ditanya, A dan tegangan tali. Kita jawab. Yang pertama, percepatan sistemnya berapa? Ingat tadi, berdasarkan hukum 2 Newton, ya kan? Langsung aja lah kemari ya. A sama dengan F per MA tambah MB, seperti yang tadi anak ya. Berarti 50 per 15 tambah 10. 15 tambah 10 itu 25. Berarti 50 bagi 25, 2 meter per sekon kuadrat. Itulah percepatannya. Oke, lanjut. Tegangan tali. Ingat seperti yang tadi, tegangan tali. Bagaimana cara mencarinya? Kita gunakan aja yang untuk benda A ya. Maka T sama dengan MA kali A. MA-nya berapa? 15. Berarti 15 kali 2, 30 Newton. Selesai ya. Maka tegangan talinya yaitu 30 Newton. Atau kita bisa perhatikan ini, yaitu untuk benda B-nya. Benda B-nya, nah seperti yang tadi, F kurang T sama dengan MB kali A. Berarti 50 kurang T sama dengan 10 kali 2. Berarti 50 kurang T sama dengan 10 kali 2, 20. Berarti T sama dengan 50 kurang 20, yaitu berapa? 30 Newton. Ternyata jawabannya sama. Kenapa? Berarti tegangan tali yang bekerja pada benda A sama dengan tegangan tali pada benda B. Seperti itu nak. Oke, mungkin itu aja dulu materi kita pada hari ini. Semoga kalian dapat memahami dan mengerti akan materi berikut ini. Bapak sudahi, selamat pagi.